Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang esensial C and C++ konsep. Perkenalkan, nama saya Aziza Dwi Saputri. Saya Siti Acar. Saya Dinia Amalia. Saya Putri Suryati. Saya Syafaria Muhammad Ali. Saya Suhasman Maman Huka. Array Basic. Dalam ilmu komputer, larik atau dalam bahasa Inggrisnya disebut array adalah suatu tipe data terstruktur yang dapat menyimpan banyak data dengan suatu nama yang sama dan menempati tempat di memori yang berurutan atau kontigu, serta bertipe data sama. Larik dapat diakses berdasarkan indeksnya. Indeks larik umumnya dimulai dari 0 dan ada pula yang dimulai dari angka bukan 0. Pengaksesan larik biasanya dibuat dengan menggunakan perulangan atau looping. Array adalah tipe data terstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang mempunyai tipe yang sama dan jumlahnya yang tetap. Komponen-komponen tersebut disebut sebagai komponen tipe. Banyaknya komponen dalam larik ditunjukkan oleh suatu indeks, di mana tiap komponen di array dapat diakses dengan menunjukkan nilai indeksnya atau subscript. Array dapat bertipe data sederhana seperti byte, word, integer, real, boolean, chart, string, dan tipe data scalar dan substring. Tipe larik mengartikan isi dari larik atau komponen-komponennya mempunyai nilai dengan tipe data tersebut. Larik dibagi menjadi dua, yaitu larik satu dimensi dan larik dua dimensi. Larik satu dimensi adalah jenis larik dasar dan jenis larik yang paling sering digunakan. Pemakaian larik satu dimensi terutama dipakai dalam tipe data string dalam bahasa pemrograman C. Larik dua dimensi. Larik dua dimensi merupakan tipe larik yang lainnya. Larik dua dimensi sering dipakai untuk mempresentasikan tabel dan matriks dalam pemrograman. Struktur data yaitu cara menyimpan dan mengatur data dengan menyusunnya secara terstruktur pada sistem komputer atau database yang memudahkan dalam akses. Secara teknis, data yang berupa angka, huruf, simbol, dan lainnya ini ditempatkan pada kolom-kolom dan susunan tertentu. Dalam menyusun data, masih ada beberapa istilah yang harus kita pahami, yaitu node dan indeks. Node merupakan elemen yang berada pada struktur data. Setiap node mengandung pointer ke node selanjutnya. Yang kedua, indeks. Indeks merupakan objek pada sistem database yang dapat mempercepat proses pencarian data. Ada 7 tipe di struktur data, yaitu yang pertama array, yang kedua linked list, yang ketiga stack, yang keempat queue, yang kelima tree, yang keenam graph, dan yang ketujuh hash table. Perbedaan struktur dasar kode pemrograman C dan C++. Di dalam bahasa C, baris pertama biasanya kita butuh perintah, kemudian menggunakan perintah untuk menampilkan tes, serta perintah ini untuk membaca inputan. Di dalam bahasa C++, pada baris pertama menggunakan perintah ini, kemudian menggunakan perintah untuk menampilkan teks, serta perintah ini untuk membaca inputan. Perbedaan lain ada di dalam file, di mana kode pemrograman bahasa C biasa disimpan dengan extension seperti hello world, sedangkan bahasa C++ menggunakan extension seperti hello world ini. Persamaan antara C dan C++. Dari kedua perbedaan di atas, bahasa C dan C++ juga memiliki banyak kesamaan. Ini tidak mengherankan karena C++ pada awalnya dikembangkan dari bahasa C. Jadi, pada dasarnya selama tidak diubah, perintah pada bahasa C tetap dapat dipakai oleh bahasa C++. Misalnya, struktur penulisan kondisi if else, dan switch case sama di kedua bahasa ini. Begitu pula cara penulisan perulangan for, while, dan do while. Meskipun tidak semua, pada umumnya, compiler bahasa C++ juga bisa dipakai untuk menjalankan kode pemrograman yang ditulis dalam bahasa C. Pointers adalah sebuah variabel atau objek yang menunjuk ke variabel atau objek lainnya. Sebelumnya pernah dijelaskan mengenai variabel, menyatakan bahwa variabel merupakan sebuah representasi dari alamat memori pada komputer, dan pointer
hanyalah variabel yang menyimpan alamat memori. Memori tersebut dapat berasal dari variabel, objek, dan lain-lain. Dengan pointer kita dimungkinkan untuk menunjuk suatu memori, mendapatkan memori, dan mengubah isi dari memori yang ditunjuk. Sebelum kita mempelajari pointer, ada dua hal yang perlu Anda ketahui. Dalam pointer terdapat dua macam operator yang akan kita gunakan, yaitu address of dan dereference operator. Macam-macam operator pada pointer. Address of operator adalah operator yang memungkinkan kita untuk mendapatkan atau melihat alamat memori yang dimiliki oleh variabel tersebut. Cara menggunakannya adalah dengan meletakkan tanda seperti ini di depan identitas pemanggilan variabel. Hal itu akan membuat kompiler memberikan alamat memori bukan isi atau nilai dari memori tersebut. Yang kedua, dereference operator adalah operator yang memungkinkan mendapatkan isi atau nilai dari sebuah memori berdasarkan alamat memori. Pointer adalah sebuah variabel yang menyimpan alamat memori yang dari variabel lainnya. Kita dimungkinkan untuk mengubah nilai dari variabel yang ditunjuk oleh pointer dan menyalin. Selama program berjalan, kita bebas mengubah tujuan dari pointer, mengubah untuk menunjuk ke alamat-alamat memori variabel lain, atau menunjuk ke alamat memori yang bukan merupakan variabel. Mendirikan pointer. Setelah Anda mengerti fungsi-fungsi dari dua operator yang telah dijelaskan seperti tadi, sekarang Anda dapat mendirikan pointer dengan menggunakan dua operator tersebut. Untuk mendirikan sebuah variabel pointer, kita hanya menambahkan dereference operator sebelum identitas. Operator dereference tidak harus melekat pada identitas. Operator tersebut juga bisa diletakkan setelah tipe data atau di antara tipe data dalam identitas. Dari berbagai cara penulisan tersebut memiliki makna yang sama, yaitu satu operator dereference hanya akan berlaku pada satu variabel. Pointer merupakan variabel. Untuk mengakses pointer tidak jauh beda dengan cara mengakses variabel. Untuk mengakses nilai dari pointer, kita hanya cukup memanggil identitas dari pointer tersebut. Pemanggilan itu akan menghasilkan nilai dari pointer yang berupa alamat memori dari variabel yang ditunjuk oleh pointer tersebut. Karena pointer hanya dapat memiliki nilai berupa alamat memori, untuk mengubah nilai dari pointer atau mengubah tujuan dari pointer, kita membutuhkan operator address of. Pada operan sumber akan menghasilkan alamat memori dari myvar, dan hal itu merupakan nilai yang dibutuhkan oleh variabel pointer. Sebelum Anda mempraktikkan untuk mengubah nilai dari variabel pointer, ada satu hal yang perlu Anda tahu, bahwa variabel pointer hanya dapat menerima alamat memori dari variabel yang memiliki tipe data yang sama. Variabel pointer dapat menyimpan alamat memori, bukan berarti Anda dapat bebas memberi alamat memori secara langsung pada pointer. Karena isi atau nilai dari variabel pointer merupakan sebuah alamat memori, maka untuk mengakses nilai dari variabel yang ditunjuk oleh pointer, kita membutuhkan operator dereference. Dalam pointer, kita dimungkinkan untuk menyalin dan mengubah nilai pada variabel yang ditunjuk oleh pointer. Sebelum Anda mengubah nilai dari memori yang ditunjuk oleh pointer, Anda harus yakin bahwa memori itulah yang ingin Anda ubah nilainya. Jangan pernah mengubah memori yang bukan milik program Anda, karena hal itu terlalu memiliki risiko yang cukup serius untuk komputer Anda. Dan satu hal yang perlu Anda ingat adalah berilah nilai awal di saat deklarasi pointer. Itu dapat meminimalisir kemungkinan kecelakaan. Hal itu harus dilakukan karena deklarasi variabel pointer tanpa inisialisasi, maka pointer akan memiliki nilai sampah. Ukuran pointer. Setiap kita mendirikan pointer itu akan membutuhkan memori, dan besar memori itu sama pada setiap tipe data yang digunakan. Besar memori dari pointer tergantung pada mesin compiler. Jika compiler merupakan 32 bit, maka pointer akan memakan memori sebanyak 4 byte. Jika menggunakan 64 bit, maka pointer memakan memori sebanyak 8 byte. Reference in C++.
Reference adalah fitur yang berasal dari C++, memungkinkan kita untuk membuat variabel yang dapat memegang alamat memori dan berperan layaknya variabel, tapi sebenarnya adalah alias dari suatu alamat memori, suatu objek atau suatu variabel. Ketika kita mendirikan variabel, kita juga memesan sebuah memori. Variabel biasa akan berperan layaknya sebagai pengenal yang memegang alamat dari memori itu secara langsung. Tapi, reference adalah variabel yang saat mendirikan tidak memesan memori untuk dirinya, tapi akan memegang alamat memori dari sebuah memori variabel atau objek yang sudah ada. Setelah kita mendirikan variabel reference, kita dimungkinkan untuk bebas mengakses nilai dari memori melalui variabel asli atau variabel reference. Jadi, variabel reference hanyalah sebuah variabel yang berperan sebagai atau suatu penyimpanan. Untuk mendirikan variabel reference dibutuhkan tanda seperti ini. Operator reference diletakkan sebelum identitas dari variabel. Di dalam materi pointer kita juga diperkenalkan dengan operator bertanda ini yang bernama address of. Meskipun menggunakan tanda yang sama, tapi mereka akan berbeda tergantung di mana kita meletakkannya. Jika tanda ini diletakkan saat memanggil sebuah variabel, maka tanda itu akan berperan sebagai address of. Tapi, jika Anda meletakkannya saat mendirikan variabel, maka akan berperan sebagai reference. Variabel reference mewajibkan inisialisasi pada saat didirikan dan arah tujuan dari variabel reference tidak bisa diperbarui. Tujuan dari variabel reference hanya bisa ditentukan saat mendirikan variabel reference dan tidak akan bisa diperbarui. Reference pada cons. Untuk mendirikan sebuah variabel reference yang dapat menunjuk ke variabel konstanta, dibutuhkan variabel reference yang bersifat konstanta. Kita tidak dimungkinkan untuk mendirikan variabel reference non-cons menunjuk ke variabel cons, tapi kita dimungkinkan untuk mendirikan variabel reference konstanta menunjuk ke variabel biasa. Yang kedua, perbedaan pointer dan reference. Berdasarkan penjelasan pointer pada artikel sebelumnya dan penjelasan mengenai reference di atas, sekelebat kita bisa menyimpulkan bahwa mereka memiliki kemiripan. Kedua hal tersebut memang sama-sama bisa menunjuk ke sebuah memori dan variabel atau objek. Kita bisa menyimpulkan mereka bersaudara, tapi mereka berbeda jauh. Cara penggunaan reference sangat berbeda dengan pointer. Untuk mendirikan variabel pointer membutuhkan memori, sedangkan variabel reference tidak membutuhkan memori. Reference tidak bisa didirikan jika disertai inisialisasi, sedangkan pointer inisialisasi merupakan opsional. Tujuan yang ditunjuk oleh pointer dapat kita ubah setelah deklarasi, sedangkan reference tidak dimungkinkan. Reference berperan layaknya alias dari variabel lain, sedangkan pointer berperan sebagai variabel individual. Fungsi dari variabel reference adalah variabel alias untuk memori dan variabel atau objek lain yang sudah ada. Biasanya variabel reference digunakan dalam parameter atau melakukan perubahan pada parameter sekaligus pada argumen. Membuat jalan pintas atau seperti mengakses sumber dari kelas yang memiliki jalan yang cukup panjang dan lain-lain. Pada variabel reference bersifat konstanta, kita dimungkinkan untuk menganalisasi dengan nilai atau bukan variabel. Nilai itu dapat berupa nilai tunggal atau merupakan operasi atau ekspresi. Value merupakan nilai sumber dari value merupakan memori tujuan. Sebenarnya pada saat proses penugasan assignment untuk mendirikan value dibutuhkan memori yang bersifat sementara untuk memegang nilai tersebut. Setelah pernyataan tersebut dijalankan memori yang bersifat sementara, maka memori itu akan segera dihancurkan. Tetapi jika kita mendirikan variabel reference dengan inisialisasi berupa nilai, maka hidup dari memori value atau sumber akan bertahan lebih panjang sampai variabel reference dihancurkan. Di atas dijelaskan bahwa reference itu tidak memiliki memori dan berperan sebagai alias atau pengenal dari suatu memori yang dapat berupa variabel atau objek lain. Itu alasannya kenapa memori value dari variabel reference tidak dihancurkan.
Structure and functions. 1. Social functions of text. Fungsi sosial teks merupakan kerangka konseptual yang berperan dalam membedakan berbagai jenis teks berdasarkan pada tujuan komunikatifnya. Oleh karena itu, fungsi sosial dari sebuah teks sering pula disebut sebagai tujuan komunikatif atau communicative purpose of the text. Yang kedua, kita menggunakan teks yang berbeda untuk mencapai tujuan komunikasi yang berbeda pula. Seperti ketika kita berdongeng atau cerita dongeng. Secara tertulis dan lisan, tujuan komunikatifnya adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar melalui cerita yang disampaikan. Yang ketiga, generic structure of the text. Struktur teks atau generic structure of the text adalah bentuk susunan penulisan sebuah teks disesuaikan dengan fungsi sosial atau tujuan komunikatifnya. Masing-masing jenis teks memiliki komponen isi yang berbeda, yang kemudian ditulis dengan urutan paragraf sedemikian rupa sehingga penyajiannya menjadi runtut dan terkait. Ciri-ciri kebahasaan teks adalah unsur kebahasaan tertentu yang memberikan penanda khusus pada sebuah teks sehingga membedakannya dari jenis teks lain. Ciri-ciri kebahasaan tersebut termasuk penggunaan kata dan kelas kata atau class of words, noun, adjective, adverb, conjunction, past verb, simple present verb, dan tanda-tanda baca atau punctuation. 5. Penggunaan unsur kebahasaan spesifik ini terkait dengan dan berdasarkan pada fungsi sosial atau social function of text atau tujuan komunikatif atau communicative function dari setiap jenis teks. Yang keenam, sebagai contoh ketika menulis sebuah rekon teks yang tujuan komunikatifnya untuk menceritakan kembali sebuah kisah atau pengalaman pribadi, maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk lampau atau past verb, dan akan banyak menggunakannya kata hubung sequential words atau first, second, three, then text finally. Pengertian parameter. Parameter adalah tempat penyimpanan variabel di dalam function yang digunakan untuk melakukan pemberian data dari pemanggilan ke dalam function. Parameter terletak di antara tanda kurang dan setelah identitas dari function, dan sebuah function dapat memiliki beberapa parameter yang dipisahkan dengan tanda koma. Function biasanya membutuhkan data untuk beroperasi. Yang biasanya kita lakukan dalam mendapatkan data adalah dengan memanggil variabel, tapi kita harus ingat dengan peraturan variabel lokal dalam ruang lingkup kita yang tidak bisa dengan mudah mendapatkan data dari skop lain. Hal tersebut merupakan satu alasan kenapa parameter itu adalah dalam bahasa pemrograman. Jika kita tidak bisa mendapatkan data dari skop lain secara langsung, kita bisa memberikan data tersebut saat memanggil function dengan perantara yaitu parameter. Jika kita mempunyai variabel int a dalam function utama dan fungsional custom dengan satu parameter int b, ketika kita memberikan nilai dari variabel int a ke dalam function custom, kita dapat menggunakan parameter int b untuk perantara sekaligus tempat yang akan menjadi variabel lokal dalam fungsional custom. Apa yang terjadi adalah data dari int a akan disalin ke variabel int b. Dengan hal itu, fungsional custom kita akan memiliki data dari skop luar atau skop pemanggilan. Dan juga data tersebut akan sampai ke tujuan dengan aman. Parameter dalam bahasa pemrograman biasanya memiliki dua jenis, yaitu fungsional parameter atau parameter formal. Yang kedua, argumen aktual parameter. Jenis-jenis parameter. Yang pertama, function parameter. Function parameter atau juga disebut sebagai parameter formal adalah variabel lokal yang didirikan di dalam deklarasi function, bukan definisi, yang merupakan tempat penyimpanan nilai dari argumen yang diberikan saat pemanggilan function. Function parameter berada di dalam deklarasi function, di antara tanda dalam kurung dan setelah identitas dari function. Di dalam tanda kurung tersebut, Anda bisa membuat banyak parameter dan masing-masing dipisahkan dengan tanda koma. Cara penulisannya seperti yang sudah tertera di atas, ada 3. Terus yang kedua, argumen. Argumen adalah parameter yang menyertai pemanggilan function, merupakan tempat di mana Anda bisa memberikan data untuk digunakan dalam function yang dipanggil dan diberikan saat pemanggilan function tersebut. Pemberian data ke dalam function kostum dapat
berupa data langsung, data dari suatu variabel, data dari konstanta, data dari pengambilan function, atau merupakan hasil dari operasi pemberian data ke dalam function harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh function parameter. Terus sekarang bentuk umum dalam penulisan seperti yang sudah tertera. Yang pertama itu nama. Jika lebih dari satu argumen, masing-masing argumen akan dipisahkan dengan tanda koma. Pemberian argumen harus sesuai dengan parameter. Contohnya seperti yang tertera. Konversi tipe data secara implisit. Yang dimaksud dengan konversi secara implisit adalah ketika kompiler mampu melakukan konversi tanpa perlu diberi instruksi apapun untuk melakukan konversi. Tidak semua konversi bisa dilakukan secara implisit. Hanya akan melakukan konversi secara implisit selama hal itu dimungkinkan. Lalu kondisi-kondisi seperti ini memungkinkan terjadinya konversi data secara implisit. Yang pertama, konversi secara implisit dimungkinkan apabila tipe data yang akan dikonversi memiliki ukuran atau rentang nilai yang lebih kecil daripada tipe yang dan hasil konversi. Seperti contohnya tipe data int memiliki ukuran 4 bit, sedangkan tipe data double memiliki ukuran 8 bit. Oleh karena itu, tipe data int bisa dikonversi ke tipe data double secara implisit, namun tidak sebaliknya. Pada potongan kode program di atas, variabel int yang berarti data int secara implisit, proses konversi implisit tipe data dengan ukuran yang lebih kecil ke tipe data dengan ukuran yang lebih besar bisa disebut dengan operasi pelebaran atau widening operation. Sedangkan potongan kode program di bawah akan menghasilkan error yang menyatakan bahwa kompiler tidak bisa melakukan konversi secara implisit dari double ke int. Yang kedua, konversi secara implisit hanya bisa dilakukan antar tipe data yang sepadan. Misalnya sama-sama merupakan tipe bilangan numerik. Tipe string dan tipe int bukan merupakan tipe data yang sepadan karena tipe string merupakan teks, sedangkan tipe int merupakan bilangan numerik. Oleh karena itu, kompiler tidak bisa mengkonversi tipe data string menjadi int. Konversi tipe data secara eksplisit. Apabila kedua kondisi di mana konversi secara implisit tidak dimungkinkan, tidak terpenuhi, maka kita harus menggunakan konversi secara eksplisit. Konversi secara eksplisit ini bisa disebut dengan casting. Casting bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan menggunakan tipe modifier. Di depan variabel yang tipe datanya ingin diubah menggunakan metode yang disediakan oleh net di dalam kelas konversi dan menggunakan metode 3%0 atau %0. Yang pertama, menggunakan pengubah tipe atau tipe modifier. Untuk melakukan casting menggunakan perubahan tipe atau tipe modifier, kita cukup menuliskan tipe data baru yang diinginkan di depan variabel yang ingin kita ubah tipe datanya dengan tanda kurung. Yang kedua, menggunakan metode dari kelas convert. Kelas convert menyediakan beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengubah suatu tipe data ke tipe data yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan %0 dan 3%0. Baik %0 maupun 3% hanya bisa digunakan untuk mengkonversi nilai string, nilai tipe tertentu, misalkan numerik atau boolean. Potongan kode program mendominasikan bagaimana menggunakan metode %0.